105,3 Fox Radio Jogja, your soul, your hit. Seperti tadi yang aku bilang Sobat Fox, di jam 11 aku akan ngobrol sama teman aku dari Round 88 yang kurang lebih Round 88 sudah menjadi tamu regulernya Fox Radio Jogja setiap bulan ya. Meskipun selalu bertemunya lewat Zoom aja tapi gak apa-apa. Yang penting kan dapat ilmunya, ya gak Mbak Iren? Mbak Iren, banget. Apa kabarnya? Aku juga, aku baik. Mbak Iren semuanya. Mbak Iren apa kabar? Sehat. Oke. Baik semuanya. Oke, aku juga sehat, baik semuanya, lancar deh kalau di sini ya. Cuma ada satu sih yang bikin aku sedikit rasa ya Mbak Iren, karena anak-anak aku batuk, pilek ya kan. Cuacanya super ekstrim ya. Siang panas banget di Jogja itu, kalau malam dinginnya minta ampun ya kan. Sama nih, sama di Bandung sama. Ya sama kan. Apakah apa karena cuaca ekstrim ya Mbak Iren, makanya jadi salah satu penyebab dari serangan batuk pilek di sekarang ini? Monggo Mbak. Iya, jadi kalau kita lihat sebetulnya kan cuaca ekstrim ini tuh kita sering alamin, tapi ini kayak dibilangnya ini tuh yang paling ekstrim, yang paling ekstrimnya, dan bahkan puncaknya dibilang di bulan September ini gitu kan ya. Betul. Nah, dan kalau kita lihat memang musim kemarau yang ditandain sama musim kering, terus peningkatan suhu jadi panas ini tuh bikin salah satunya gejalanya orang jadi banyak sakit gitu ya. Dan memang kalau dilihat menurut para dokter juga penyakit yang paling sering banyak timbul di musim-musim seperti ini apa sih? ISPA ya, infeksi saluran pernafasan akut ya. Ini bisa disebabkan dari virus atau dari bakteri, dan biasanya memang yang diserang dari hidung, tenggorokan gitu ya, yang gejalanya yang tadi tuh batuk, pilek, radang tenggorokan, sakit kepala, pusing, demam, bahkan ada yang sampai kayak udah sebulan, 2 bulan gak sembuh-sembuh gitu ya. Bener sampai banget. ada yang ya kan, sampai di rumah sakit pun banyak banget. Betul sekali. Cuma orang dewasa, anak-anak tuh banyak gitu ya. Banget. Nah, dan memang kalau kita lihat kondisinya ketika cuaca panas ini, orang tuh cenderung nyarinya pengennya yang dingin. Bener, itu manis, yang salah ya kan. Krim gitu kan. Nah makanya tambahlah terpicu sakit tenggorokan. Betul. Dan satu sisi cuaca ekstrim ini memang membuat tubuh kita ini lebih rentan terkena penyakit karena sistem imun menurun. Tapi yang kita harus sadari juga nih Mbak Ica ya, kasihan sebetulnya si cuaca ini sering dijadiin kambing hitam ya. Karena kalau kita lihat di cuaca ekstrim seperti sekarang yang sehat juga banyak kan? Iya benar. Sebetulnya. Betul. Jadi kalau kita mau bilang ini cuacanya lagi jelek sih, buktinya cuaca jelek juga yang sehat-sehat kok. Ya kan? Iya kan, berarti yang jadi masalah adalah sistem imun sendiri, bukan cuacanya yang jelek. Tapi sistem imunnya yang memang jelek, sehingga akhirnya nggak kuat nih ngadepin perubahan cuaca dan sebagainya. Iya, betul sekali. Menurut aku juga sama sih kayak yang Mbak Iren bilang gitu ya. Kalau sehat ya sehat aja gitu. Semua memang tergantung sama pola hidup juga nggak sih Mbak Iren ya. Kalau misalnya kita selalu disiplin menerapkan pola hidup yang sehat gitu. For example, aku selalu pokoknya harus sarapan setiap pagi. Itu harus gitu. Kayak sebelum siaran itu harus sarapan, isi perut dulu supaya tenaganya ada gitu. Karena kan ya namanya juga setiap pekerjaan pasti menguras energi gitu kan. Jadi tetap aja gitu. Nah itu salah satu tips juga buat Sobat Fox untuk menjaga kesehatan adalah jangan lupa sarapan dan selalu memenuhi kebutuhan seperti buah-buahan, susu gitu untuk anak-anak ya. Tapi ya Mbak Iren, ini karena banyak banget sepertinya keluhan-keluhan yang ada di Indonesia ini ya. Selain cuaca ekstrim, sebetulnya apalagi sih Mbak Iren faktor-faktor yang membuat seseorang lebih mudah terkena batuk dan pilek penyakit umumnya se-Indonesia kayaknya. Apa Mbak Iren? Iya, itu yang tadi kita bilang ya, dengan pola hidup. Pola hidup itu dimulai dari apa nih, kita bahas di satu-satu. Mulai dari kurang tidur ya. Kita tahu bahwa istirahat ini penting, istirahat ini cukup, tapi banyak banget orang yang mengabaikan kesehatan dengan cara begadang. Betul ya, bener. Ngerasa kayaknya kuat banget gitu. Betul, padahal kan tidur itu sebetulnya kebutuhan dasarnya manusia. Dan sebetulnya kalau kita lihat kebiasaan yang buruk ini tuh berdampaknya ke kesehatan tuh cepat banget. Kenapa? Karena
kita ngerasa deh kalau misalnya kita kurang tidur tuh bangun pagi tuh kayak nggak fresh, kayak nggak seger Exactly. gitu ya. Bener. Dan gampang banget sakit dan pasti ngerasa kayak nggak enak badan ya gitu. Nah, dan ternyata ini tuh kalau kita lihat waktu kita tidur, tubuh kita itu normalnya mengeluarkan satu hormon yang namanya hormon sitokin. Oke. Nah, hormon sitokin ini tugasnya adalah melawan segala peradangan, infeksi dan sebagainya dalam tubuh, dan juga si sistem imun ini langsung bekerja melawan segala bakteri, virus, kuman yang masuk. Nah, kebayang ya ketika kita nggak tidur nih, tidurnya kurang dari 6-8 jam, berarti nggak ada waktu buat tubuh kita membersihkan semua bakteri, virus, kuman, bersihin kalau ada radang, ada infeksi, makanya cepat sakit. Dan kedua, yang sakit kurang tidur, tambahlah nggak sembuh-sembuh. Iya, bener banget, Ya. bener banget. Bener kan? Itu yang pertama. Kedua, kurang vitamin D. Vitamin D ini kan sebetulnya udah cukup pandemik ya. Orang-orang jadi minum vitamin C, vitamin D. Betul. Nah, dan memang itu hasil penelitian menunjukkan vitamin D ini adalah salah satu asupan penting untuk meningkatkan sistem imun. Dan ternyata vitamin D ini selain punya manfaat untuk kesehatan tulang, kesehatan gigi gitu ya, ternyata vitamin D juga bisa mencegah penyakit-penyakit yang ada di ISPA. Makanya kenapa dulu salah satunya COVID. Virusnya aja yang beda gitu ya. Tapi sama aja nih nyerangnya batuk pilek. Nah, dan kalau kita lihat bukan hanya penelitian menunjukkan bahwa orang-orang yang vitamin D-nya cukup itu jarang terkena batuk pilek, tapi ternyata sistem imunnya memang lebih baik orang-orang yang vitamin D-nya cukup. Dan ternyata kan dapetin vitamin D itu nggak susah ya. Iya, gampang nggak susah, banget bisa ya dapat kan? dari makanan. Iya. Bisa dari ikan, kuning telur, susu, hati sapi, jamur. Yang paling gampang itu berjamur. Iya bener, matahari, Sobat Fox, matahari. Aduh, itu menjadi jangan sahabat kita ya. dimusuhin. Bener. Barusan aku bilang. Iya kan? Jadi kayak kita tuh takut banget gitu kena matahari. Padahal dapat vitamin D yang paling gampang itu ya berjemur. Makanya kenapa dulu waktu COVID-19 itu banyak banget negara lain yang bilang kok aneh ya, Indonesia kan negara tropis ya, mataharinya banyak loh gitu. Kok banyak bisa pula orang-orang yang ini ya, yang kena. kekurangan vitamin D gitu. Bener, Betul. bener, Iya, soalnya di kita begitu ada matahari langsung tutup gitu kan. Tekotek ya, Bo. Betul ya. Nah, terus satu lagi nih yang kita belajar selama pandemi COVID-19 adalah tangan. Terutama telapak tangan. Jadi kita nggak sadar bahwa dari ujung kepala sampai ujung kaki, bagian paling kotor itu dalam tubuh kita adalah telapak tangan. Kenapa? Karena telapak tangan ini yang paling banyak pegang macam-macam. Pegang meja, kursi, gagang telepon, tangga, segala macam. Terus kita nggak sadar kita pegang pipi, muka, hidung, mulut, segala macam. Akhirnya penularan droplet paling gampang terjadi lewat telapak tangan. Nah, jadi kebiasaan cuci tangan, pakai sanitizer, jangan ditinggalin ya. Betul. Terusin lagi nih teman Fox sebetulnya. Ya. Nah, dan satu lagi yang orang sering nggak aware adalah kurang minum. Betul. Kita sadar nih tubuh kita 70-80%-nya air, organ-organ dalam kita juga butuh air, betul. Tapi kita minum tuh susah banget gitu. Kenapa? Nah, padahal sistem imun juga sama. Susah kan ya? Nah, dan sistem imun ini nggak bisa kerja kalau airnya kurang. Nah, ditambah kita belajar juga sesuatu ini pasti sering dapat broadcastan WA nih teman-teman nih. Waktu selama pandemi bahwa kita itu harus menjaga mulut, hidung, dan tenggorokan itu terus dalam keadaan lembab supaya virus itu nggak cepat masuk ke dalam. Betul. Caranya ya gimana? Bikin tetap lembab ya. Minum. Nah itu dia. Simple things tapi sering banget di-ignore ya, betul. diabaikan. Sering banget diabaikan dan dilupakan dan disepelekan gitu ya, Mbak ya. Iya benar. Bener banget ya. Padahal ya Sobat Fox bisa dibilang minum itu adalah salah satu kegiatan yang paling gampang karena bisa ditemukan di mana saja gitu ya. Tapi juga kesehatannya itu terjamin sekali ketika kita banyak minum. Beneran aku sudah merasakan itu. Mbak Iren, apa sih gejala yang umumnya dirasakan oleh orang yang menderita batuk sama pilek?
Mhm. Hmm. Jadi kalau ISPA itu terjadi biasanya yang dialamin apa sih? Demam Mm-mm, tinggi mm-mm, ya, mm-mm, sakit tenggorokan, sakit nelen tuh ya. mm-mm, mm-mm. Terus udah gitu sakit di sekitar mata sampai ada juga yang matanya Iya berair, benar. nyeri-nyeri nih di seluruh sendi otot. Jadi kayak Benar. aduh kok kayak ngilu-ngilu ya Mm-mm, mm-mm, badannya gitu mm-mm, ya. mm-mm. Nah, terus sakit kepala, batuk juga ada yang kering, ada yang berdahak. Iya 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 iya. Dan yang paling sering juga dialamin ya ini mungkin apa kalau flu kan, waduh ini ngucur terus nih, Ya meler ingusnya mulu. ngucur Mm-mm, terus, mm-mm, meler mm-mm. terus gitu. Nah itu tuh yang paling sering dialami. Paling sering dialamin ya. Tapi ada nggak sih Mbak Iren yang dapat kita lakukan untuk mencegah ISPA ya yang sekarang kayaknya tuh lagi Hmm, ngehits banget gitu di seluruh Indonesia gitu betul. ya. Mm-mm. Iya, iya sebetulnya tinggal yang tadi ya kita lakuin lah gaya hidup sehat mulai Ya, dari istirahat yang cukup 6 sampai oke. 8 jam. Ayo Hmm. jangan jangan Begadang. biarkan tubuh kita ini terus gitu ya. Ibaratnya kayak kalau mall Heeh. itu kan dia butuh tutup untuk general cleaning kan. Betul, bener Nah, banget. gimana tubuh kita mau general cleaning ya, mau bersihin sampah, Heeh, si sistem heeh. imun mau ngelawan bakteri virus Mm-mm, kuman kalau mm-mm. kita tidurnya cuma 2-3 jam Ya, 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 ya. ya, 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 setuju, setuju. Jadi istirahat yang cukup. Mm-mm, Kedua yang tadi Mbak Ica bilang juga, mhm. konsumsi makanan yang bergizi ya, sayur buah juga Ya, ayo wajib dimakan. betul Nah, banget. mulai menghindari dan menjauh nih dari asap rokok, minuman-minuman Yes, dengan alkohol ya. Terus yes. olahraga nih, aduh, olahraga itu ya di Indonesia tuh kayak susah banget gitu ya. Padahal event olahraga tuh nggak kurang loh di Indonesia Wih, tuh ya. banyak banget sekarang tuh kayak semua event tuh berhubungan sama olahraga gitu nggak sih, Mbak Iren? Kan, Ya betul kan? nggak? Heeh, Dan benar. kalau kita lihat di tiap komplek, di tiap lapangan sekarang ada aja, ada yang zumba, ada yang Iya, lari ada pagi, yang bulu ada yang sepedahan. tangkis, heeh, gitu-gitu. Bener, Betul. bener, 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 bener. Jadi jangan ditinggalin karena olahraga ini adalah salah satu cara untuk ningkatin sistem imun kita nih, Betul. kekebalan tubuh. Mm-mm, Nah, mm-mm. terus kita aware juga nih kalau sekeliling kita banyak yang sakit berarti kita harus pakai masker. Betul. Atau kalau kita sendiri lagi nggak sehat, kita Ya juga kita perlu juga pakai pakai masker. masker, Kenapa? bener. Betul, selain kita menjaga sekeliling kita Mhm, nggak mhm, ketularan, mhm. yang paling penting adalah menjaga diri sendiri juga Bener. tidak tertular penyakit baru. Mhm. Makanya pakai masker gitu, Itu harus. ya. Sampai sekarang Nah, aku masih loh Mbak Iren ih, pakai masker. Udah kebiasaan wow, iya aja. benar-benar. Heeh, udah kebiasaan Kayak aja gitu. kebiasaan ya. Iya, udah jadi kebiasaan akhirnya. Betul betul, keren banget. Iya. Nah, sama satu lagi ya tadi, jaga kebersihan tangannya dilanjutkan Iya, dan perbanyak minum air mineral. sekali Jangan lagi. musuhan sama air Jangan mineral musuhan ya. banget sama air mineral. Pokoknya jadikanlah itu sahabat bersama sinar matahari. Ya. Kita Betul, betul mm-mm. sekali. Kita Satu masih paket. bener itu udah satu paket. Kita masih lanjut Sobat Fox ya. Kalau tadi Mbak Iren sudah memaparkan apa itu penyakit-penyakit yang bisa terjadi kemudian di cuaca ekstrim ini gitu ya. Terus batuk pilek, ispa segala macam. Gimana cara kita menghindarinya? Nanti kita akan masih ngobrol sama Mbak Iren tentang ya bisa dibilang ini tuh sesuatu yang penyakit yang kayaknya tuh setiap saat bisa kita dapatkan gitu ya. Tapi ternyata penting juga gitu untuk mencegahnya. Ditambah lagi sekarang ini ya udah nggak pandemi lagi, jadi orang-orang udah mulai makin aktif dengan pekerjaan di luar rumah, nggak harus WFH lagi. Jangan sampai gara-gara cuaca ekstrim, gara-gara kita nggak bisa menjaga kesehatan tubuh kita jadinya harus WFH lagi, sayang sekali ya. Tapi kita masih lanjutin Sobat Fox sampai jam 12 siang bareng sama Mbak Iren di Round 88 dan sama Ica Nembo pastinya. Sobat Fox, sekarang kamu gak cuma bisa dengerin siaran Fox Jogja aja loh. Fox Radio bisa dinikmati secara audiovisual. Nikmati pengalaman lebih seru melalui aplikasi Fox Radio. Kamu bisa menonton siaran Fox Radio Jogja sekaligus menikmati fitur live chat. Seru kan? Yuk download aplikasinya sekarang di App Store dan Play Store. Gunakan produk Kutus-Kutus Tombo Waras. Minyak kutus-kutus. Minyak Tanamu Tanami. Sabun Kalila Kalila. Sabun Tanamu Tanami. Dapatkan produk dengan kualitas asli hanya melalui customer service atau distributor terdekat di kota Anda.
barengan sama Ica Nembo dan juga sama Mbak Iren dari Ron 88. Kalau tadi Mbak Iren sudah memaparkan batuk pilek yang menjadi penyakit di kala cuaca ekstrim. Kemudian juga sudah memaparkan tentang bagaimana cara mencegahnya, kemudian penyebabnya apa aja gitu ya. Aku mau tanya dong Mbak Iren, bener nggak sih salah satu yang bisa dialami seseorang yang batuk pilek gitu ya, itu adalah dehidrasi. Apakah itu benar, Mbak? Iya, jadi ketika batuk pilek ini terjadi, orang itu lebih rentan terkena dehidrasi. Kenapa sih? Kita bayangin aja kalau kita lagi batuk pilek nih ya, itu kan keluar cairan dari meler terus, inggrisnya keluar terus ya. Bener. Terus buang air kecil tuh lebih sering. Ya. Apalagi kalau kita ada demam. Iya. Bukan hanya buang air kecil, lebih sering keringat juga gitu ya. Nah, dan kadang orang nggak sadarnya adalah ketika dia batuk itu gitu, itu tuh ada cairan yang keluar juga. Iya. Ya. Dan satu lagi adalah kan orang nggak lagi sakit juga, bernafas itu ketika kita menghembuskan nafas itu ada cairan yang keluar. Apalagi lagi sakit. Nah, ini makanya kenapa orang batuk pilek ini akan sering banget lebih mudah terkena dehidrasi. Oke. Makin kering akhirnya, apalagi kalau minumnya kurang, waduh mengerikan. Iya. Berarti kalau misalnya kita kurang minum gitu ya Mbak Iren, kita akan lebih lama ya sembuh dari batuk pileknya gitu. Betul. Nah kalau kita lihat kan hampir rata-rata juga semua penyakit sama di dokter akan ngomong minumnya harus banyak ya. Iya, benar. Tapi kalau batuk pilek itu pasti dokternya tuh kayak kasih penekanan gitu, kasih warning, nggak boleh kurang minum ya, karena cairan yang keluarnya tuh banyak gitu. Kenapa sih kayak gitu? Karena yang ke satu nih, saat kita dehidrasi, di dalam tubuh kita ini ada zat histamin namanya di dalam tubuh. Gunanya ini adalah untuk ningkatin daya tahan tubuh dan juga menjaga keseimbangan cairan. Nah, ketika kita kekurangan cairan, akhirnya dia kerjanya jadi lebih keras. Kerja keras tuh. Udah kerja bagai kuda ini si zat histamin ya. Kesian dia bilang, ini gimana ya? Aku tuh harus kerja loh biar buat bikin kamu sehat. Kamu support dong. Iya benar, gitu, benar. Kan? Oke. Dan yang kedua, dehidrasi juga memunculkan lebih mudah itu memunculkan hormon stres. Hormon stres itu mengakibatkan ada hormon kortisol nih yang masuk ke dalam tubuh kita. Dan hormon kortisol ini adalah musuh dari sistem imun. Jadi begitu hormon kortisol keluar, sistem imun tuh kayak langsung tidak berkutik dan tidak berdaya. Dia diem aja gitu loh. Nah, makanya tambah sakit lah. Nah, dan yang ketiga, waktu kita dehidrasi, produksi air liur juga kan berkurang. Sedangkan tadi kita udah tahu nih salah satu caranya adalah jaga hidung, mulut, tenggorokan tetap lembab. Benar. Ya gimana caranya? Nah, sedangkan air liur ini tuh fungsinya banyak banget. Bukan hanya mengeluarkan enzim untuk pencernaan ya, tapi untuk dia mencerna makanan, tapi dia juga punya zat untuk mematikan ada bakteri, virus, kuman di dalam mulut kita. Makanya nggak boleh kurang minum. Kalau dari tadi kan Mbak Iren bilang kita nggak boleh kurang minum, begitu juga dokter-dokter ketika kita periksa sakit. Gitu ya, sakit pasti dokter selalu bilang minumnya yang banyak ya. Emang dalam satu hari itu berapa banyak atau berapa jumlah air yang kita butuhkan setiap harinya sih Mbak? Jadi sebetulnya kalau kita lihat 2 liter apakah cukup nggak sih? Nah kita mengacu ke Institute of Medicine Dunia, nggak cukup. Laki-laki dewasa itu butuh 2,7 liter. Perempuan itu butuh 2,2 liter. Itu dengan catatan cuacanya tidak se-ekstrim sekarang. Berarti kalau dengan cuaca ekstrim sekarang ini otomatis kita membutuhkan lebih dong ya. Lebih, betul. Apalagi orang-orang yang kerjanya di luar kantor gitu ya. Benar di lapangan gitu ya. Di lapangan dengan cuaca ekstrim terus berkeringat tinggi juga. Nah, tapi hati-hati juga orang-orang yang di dalam kantor duduk terus AC, ini yang lebih riskan lagi. Jebakan Batman. Betul, karena ngerasanya nggak haus kan, dan nggak ngerasa berkeringat gitu. Nah makanya kebanyakan orang-orang yang dehidrasi itu justru malah bukan hanya terjadi di luar. Yang lebih riskan, yang sering ngalamin dehidrasi adalah orang-orang yang kerjanya di office. Aduh bahaya nih. Office nih, yang duduk, ruangan ada gitu. Kayak nggak minum-minum juga nggak lupa. Iya.
nggak aus, nggak kepengen minum gitu. Waduh, nah itu dia. Jadi Itu dia tuh. harus diukur air minumnya. Oke, berarti kan sebenarnya air minum bukan cuma penting untuk mereka yang bekerjanya di luar kantor gitu ya, kayak di lapangan, tapi juga yang di dalam kantor justru itu menjadi jebakan ya, karena Nah, merasa tidak haus, tidak kepanasan, tidak apa, akhirnya minumnya malah justru kurang banget gitu ya. tuh. Nah, Mbak Iren, tadi kan Mbak Iren bilang salah satu penyebab kita mudah terkena virus batuk pilek adalah kurang minum ya. Dari tadi kita selalu Mm-mm. menekankan di kata minum gitu. Ada tips apa aja nggak sih Mbak yang kita bisa miliki untuk kita bisa miliki pola minum yang sehat dan juga tepat? Ya, yang paling sederhana, paling gampang Mhm, adalah mhm. jangan tunggu haus untuk minum. Oke. Ya, jadi Oke. kebiasaan udah minum belum lo? Oke. Belum aus. Nah, Wah. kan ada yang sering banget tuh bilang gitu. Oke. Ya. Nah, padahal tubuh kita ini secara gradually ya, maksudnya secara konsisten akan terus berkurang cairan itu. Oke. Karena kan kepakai terus ya. Mhm. Nah, makanya harus punya pola minum yang teratur dan Oke. terukur. Maksudnya apa sih? Teratur, misalnya 30 menit sekali, sejam sekali, 1-2 teguk, sedikit-sedikit aja. Ya. Karena kalau kita nunggu haus, otomatis kita minum 1 botol 500-600 ml itu bisa habis tuh. Yes. Nah, itu yang disebut dengan overhydration. Oke. Makanya kenapa ketika orang minum terlalu banyak, terus pusing. Udah pusing, Oke. kembung. Ya. Nah, karena airnya jadi cairan yang masuk ke terlalu banyak, ini nggak boleh juga. Oke. Paling benar Oke. adalah sedikit-sedikit tapi sering, dan ini membantu ginjal kita juga kerjanya lebih ringan. Lebih ringan, ya. benar. Lebih ringan, betul. benar. Nah, buat yang masih lupaan gimana? Bisa pakai Drink Water Reminder. Oke. Drink Water Reminder ini aplikasi yang sangat membantu nih Ya. untuk ada notifikasi di handphone. Ya. Atau cara yang paling efektif kedua adalah sediakan botol minum di sekitar area kita Ya. ada. Mau lagi masak, lagi kerja, lagi nonton, lagi apapun, berkendara juga di mobil, di motor. Nah, kita bisa sediain nih botol minum supaya nggak ada alasan airnya nggak ada, gitu kan? Bener, nggak ada lagi Iya tuh kan? alasan-alasan kayak gitu. Iya, Exactly. dan kita bisa bantu juga pakai botol-botol kekinian tuh, yang botol 2 liter ya, yang Iya. ada waktu-waktunya. Iya, yang ada waktu-waktunya. Itu Iya, ini banget ya, dan sekarang lagi hits banget kayak gitu. betul, dan itu bisa membantu kita akhirnya bisa lihat nih 2 liter nih ya, sehari aku harus habisin nih. Nah, itu kan ada jamnya. Misalnya, kok sekarang udah jam 3, minum yang jam 11 belum habis ya. Oke. Nah, kan? Betul nggak? Jadi itu bisa sangat membantu tuh botol-botol minum. Nah, terus kita bisa tambah juga dengan dengan makanan-makanan konsumsi buah Oke. sayur yang Oke. mengandung cairan tinggi. Ingat juga setiap ngemil, setiap makan juga harus minum. Iya. Nah, plus satu lagi, sebetulnya kita bisa cek durasi frekuensi buang air kecil kita. Kalau kita minumnya cukup, 2 jam sekali itu kita pasti buang air kecil. Oke. Nah, itu tuh ya. Oke. Jadi Nah, yang dan- benar itu berarti ketika kita mengukur kita cukup minum apa enggak adalah dengan 2 jam sekali kita akan buang air kecil gitu ya. Betul, selain tadi kita bisa pakai aplikasi atau pakai bantuan botol yang ada waktunya nih. Nah, akhirnya minum kita kan jadi terukur ya. Yes. Gitu. Nah, dan yang terakhir adalah pastikan nih Mbak Ica nggak cuma sembarang air putih. Karena nggak semua air putih itu ada mineralnya. Jadi Yes. pastikan air yang kita minum itu air yang mengandung mineral. Oke, betul sekali Sobat Fox ya. Hati-hati memilih air minum ya. Ini aku cerita sedikit ya, Mbak Iren juga aku mau cerita sedikit sama Mbak Iren. Jadi suatu waktu tuh aku datanglah ke sebuah tempat makan gitu ya, which is itu adalah tempat makan dari temennya Pak Su. Terus kemudian dia aku minta air putih pada saat itu, lalu dia mengeluarkan satu air putih yang brandnya tidak perlu aku sebut namanya karena memang brandnya juga belum terkenal ya. Aku nggak ngerti itu datangnya dari mana, ngambilnya dari mana air itu. Tetapi yang aku notice adalah di dalam air itu ada kotoran-kotoran. Jadi bener-bener wah itu mengerikan sekali ya gitu dikasih air kayak gitu. Aku akhirnya protes di tempat gitu kan. Aku bilang ini air apa gitu. Harganya per botol itu 2.000 ya. Jadi jadi kayak bener-bener kayak aduh gitu. Oke lah ada harga murah tapi memang ada harga yang lebih mahal yang harus aku bayar nantinya gitu kalau aku sakit perut, diare, and the blah and the bray and the blah gitu kan. Betul sekali. Akhirnya aku bilang mendingan kamu nggak usah jualan air ini lagi karena
coba tolong dilihat itu di dalamnya ada kotorannya, aku bilang gitu. Jadi memang ya begitulah ya Sobat Fox, ngeri banget ya, makanya kita harus selalu berhati-hati memilih air mineral. Pilihlah air mineral yang beneran mengandung mineral ya, nggak usah yang ece-ece abal-abal hanya gara-gara harganya murah terus tergoda gitu, jangan ya. Oke. Kita betul sekali. Kita masih lanjutin Sobat Fox, masih ada satu segmen bersama dengan Mbak Iren dari Round 88. Sekarang mau iklan dulu. Sobat Fox, sekarang kamu gak cuma bisa dengerin siaran Fox Jogja aja loh. Fox Radio bisa dinikmati secara audiovisual. Nikmati pengalaman lebih seru melalui aplikasi Fox Radio. Kamu bisa menonton siaran Fox Radio Jogja sekaligus menikmati fitur live chat. Seru kan? Yuk download aplikasinya sekarang di App Store dan Play Store. Gunakan produk Kutus-Kutus Tombo Waras. Minyak Kutus-Kutus. Minyak Tanamu Tanami. Sabun Kalila. Sabun Tanamu Tanami. Dapatkan produk dengan kualitas asli hanya melalui customer service atau distributor terdekat di kota Anda. Satu segmen lagi barengan sama Mbak Iren dari Round 88 Sobat Fox. Tadi sudah dikasih bocoran sama kita berdua harus memilih air mineral yang tepat ya kan. Karena kalau nggak tepat bisa jadi kita nanti kena diare. Kayak yang hampir aja aku alami ketika aku hampir mau meminum air kotor itu ya kan. Aduh, tapi emang dari namanya juga nggak meyakinkan sih ya Mbak Iren ya, nama si air mineralnya itu dengan harga segitu gitu ya. Pokoknya sangat-sangat menakutkan lah. Tapi bener nggak sih Mbak Iren, apa air yang seperti apa sih yang paling tepat untuk kita konsumsi di saat cuaca ekstrim seperti sekarang ini? Iya. Jadi sebetulnya yang tadi juga dibilang juga betul. Jadi kita perlu hati-hati nih mengkonsumsi air putih. Jadi jangan sampai mau sehat tapi kok jadinya malah nggak sehat gitu ya. Nah, jadi pastikan nih air yang kita konsumsi ini nggak cuma sekedar air putih yang bening aja, tapi memang harus ada mineralnya karena emang tidak semua air putih itu ada mineralnya gitu ya. Ada banyak banget jenis-jenis air putih. Nah, ada air yang sama beningnya, rasanya juga sama, tapi dikenal dengan istilah air murni. Atau air yang memang hanya H2O ya, tidak ada kandungan mineralnya sama sekali. Nah, yang tubuh kita perlukan itu memang tidak hanya air, tapi dia juga butuh mineral. Contohnya ada mineral zat besi dan tembaga itu gunanya untuk meningkatkan sistem imun. Nah, dan ada banyak banget di dalam tubuh kita ya, ada sakromium untuk mengatur kadar gula darah di dalam tubuh kita. Jadi banyak banget mineral yang dibutuhkan tubuh. Kalau kita mengacu ke WHO, ada 25 jenis mineral yang dibutuhin sama tubuh kita. Banyak ya. Banyak banget. Nah, tapi kita nggak mungkin dapetin itu semua dari makan sayur buah karena tiap sayur buah kondisinya kan kandungan mineralnya cuma 1-2 gitu ya. Betul. Nah, itu sebetulnya ada di semua air mineral. Tinggal pastikan bahwa kandungan mineralnya bukan hanya lengkap dan seimbang, tapi tidak boleh berlebih juga gitu ya. Jadi nah, pas jadi gitu ya. Betul, sesuai sama tubuh kita dan jangan jadi kalau berlebih itu bikin ginjal kita kerjanya lebih capek gitu soalnya ya. Nah, jadi buat Sobat Fox nih, pastikan nih air yang kita lagi minum ini adalah air yang jelas ada mineralnya. Kalau air non mineral bukan hanya tidak ada mineral, tapi dia bisa menyedot cadangan mineral yang ada di dalam tubuh kita dan dia buang. Berbahaya. Kan sedih banget tuh. Sedih banget, bener.
Iya, udah mau sehat, malah kenapa jadi kok mineralnya tambah kurang. Dan Iya, memang cenderung betul. orang minum air non mineral itu, air murni itu haus terus. Dia akan Oke. ngerasa kayak gitu. Oh Karena gitu. tubuh kita, betul. Karena tubuh Oke. kita ngerasanya dia tidak terhidrasi. Oke. Tubuh kita ini akan menganggap terhidrasi kalau yang isinya bukan hanya H2O, Oke. tapi ada mineral. Contoh sederhana deh Mbak Ica, kalau orang masuk rumah sakit, masuk UGD deh, nggak usah nyampe jauh ke dirawat ya. Kalau di infus, di infus itu kan isinya nggak cuma air. Ya betul. Di infus itu ada Betul. mineral di Yes, dalamnya. betul. Ya enggak. Nah, jadi itu salah satu ciri bahwa tubuh kita butuh mineral. Oke. Jadi jangan sampai air yang kita konsumsi ini non mineral. Oke. Mbak Iren, apakah ini ada di dalam RON 88 dan kenapa kita harus memilih si RON 88 ini sebagai air yang kita konsumsi setiap harinya? Betul. Jadi kalau kita lihat RON 88 ini uniknya, perbedaannya dan spesialnya adalah kita ini bersumber dari satu sumber aja, dari Gunung Mandalawangi di Cicalengka di Jawa Barat ya. Dan ini perbedaannya bukan sembarang mata air. Iya. Tapi mata air alami. Maksudnya alami adalah mata air ini tidak ada proses bor sama sekali yang merusak tanah dan sebagainya. Jadi ini adalah mata air yang keluar dengan sendirinya dari dalam perut bumi dan melewati lapisan-lapisan di dalam perut bumi yang mengandung mineral. Makanya kandungan mineral ini alami. Karena airnya bawa sendiri ini mineralnya ya. Nah, dan kita setiap tahun disertifikasi, diuji oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral selalu dalam kategori bukan hanya zona aman, tapi ada juga di dalam kategori mata air kelas 1. Kelas 1 dunia, betul. Iya, which is kita sebetulnya bisa langsung minum di mata air ini. Jadi mata air ini memang mata air purba yang mengandung mineral yang lengkap banget. Tapi kita juga mau buktiin bahwa air ini, walaupun air ini kita bisa bilang ini air lokal brand nih ya, khasnya Indonesia nih. Tapi kita punya quality awarding itu udah international standard. Jadi kita adalah air mineral yang punya hexagonal crystal water certified dari Dr. Masato Emoto di Jepang. RON 88 juga punya penghargaan Gold Award untuk quality, healthy, untuk safety, untuk taste juga, gitu ya. Nah, dan semua kemasannya kita itu udah aman banget karena kita hanya menggunakan kemasan plastik terbaik dan juga BPA free. Dan rasa airnya itu yang paling beda. Bener banget ya, bener. Kalau itu iya, kalau itu aku sudah enak banget. Aku sudah bilang berkali-kali gitu sama Sobat Fox, cobain deh. Pasti akan merasa ini air beda banget gitu sama yang sebelum-sebelumnya pernah dirasakan. Emang seger banget. Kayak gini, dia tuh kayak luwes aja gitu di dalam badan, kayak menyatu aja udah gitu loh, nggak tanpa perlawanan, ya kan? Iya, dan begitu minum tuh just aja enak gitu ya, nggak ada rasa-rasa yang ditinggalkan. Itu yang makanya enak gitu. Makanya dia mendapatkan penghargaan Superior Taste dari ITQI Eropa ya. Iya, betul. Tapi kalau misalnya kita mau, ini kan kalau menurut aku ya Mbak Iren, dengan efek dari kita sering talk show gitu ya setiap bulannya, menurut aku tuh teman-teman atau Sobat Fox yang mendengarkan ini pasti sudah banyak sekali mungkin yang penasaran bisa didapatkan di mana sih, atau mungkin sekarang malah mereka justru sudah menjadi salah satu yang langganan RON 88. Tapi bisa dikasih tahu lagi, bisa dikasih tahu lagi Mbak Iren, di mana dan kita bisa mendapatkan RON 88 itu di mana aja. Jadi RON 88 ini kan air mineral yang kemasannya juga paling banyak ya, mulai dari cup, botol 200 ml, 380, 600 ml, 1500. Kan kita punya botol kaca yang cantik banget, bener itu banget. udah dikenal dengan air hotel gitu ya. Exactly. Di Jogja mungkin salah satunya kayak yang terkenal tuh Grana Barukmo, itu salah satu outlet kami juga gitu ya. Nah, jadi kemasan botol kaca sampai ke galon ini udah bisa didapetin juga di supermarket ya. Atau pengen online bisa di Tokopedia, di Shopee, di Blibli, bisa didapetin di toko Watertime ya. Nah, dan bisa follow Instagram kita juga di RON 88 Official untuk pengen tahu
ada kemasannya ini di mana aja, pengen dapat di mana. Dan ini Mbak Ica, di akhir kita mau kasih tahu bahwa Ron 88 ini baru launching produk baru. Oke, wah ada produk baru lagi, luar biasa. Nah, jadi Ron 88 ini baru mengeluarkan Ron 88 Alkaline Water. Oke. Ini adalah air alkali dengan pH 8,8. Oke. Ya. Jadi ini adalah air alkalin yang alami dari mata air. Dan ini kemasannya lucu banget. Ada 3 kemasan, 3 jenis kemasan di dalam satu dus itu ada 3 model tuh dengan temanya oriental. Ada bunga peony yang seneng Korea, ada bunga sakura yang seneng Jepang-Jepangan gitu ya. Warnanya ungu, cantik banget, ukurannya 400 ml dan sekarang lagi bagi-bagi produk gratis. Bagi-bagi produk gratis si Ron 88 Alkaline Water ini ya. Alkaline Water ini. Jadi tinggal kalau Sobat Fox pengen dapetin gimana boleh dikepoin di Ron 88 official itu kita udah kasih tahu nama Instagramnya adalah Ron 88 Plus PLUS Ron 88 Plus. Ron 88 Plus ya nama Instagramnya. Dan itu simple banget, tinggal tulis komentar kenapa sih pengen dapet produk gratisnya Ron 88 Plus dan kita akan cari 10 komentar yang paling keren. Buat kita kasih produknya gratis 2 dus. Aku boleh ikutan nggak? Boleh banget dong, ditunggu. Berarti langsung aja follow Ron 88 Plus ya, Mbak Iren ya. Ron 88 Plus untuk bisa mendapatkan produk dari Ron 88 Alkaline Water yang kita nanti bakalan dikasih 2 dus ya. Bisa mendapatkan 2 dus. Wah, thank you so much Mbak Iren. Senang banget deh. Selain mendapatkan ilmu, kita juga bisa mendapatkan hadiah Sobat Fox ya. Makanya jangan lupa untuk mengkonsumsi Ron 88. Cari dimanapun ada, di Tokopedia, di Shopee, di Blibli, di supermarket terdekat, minimarket terdekat juga ada. Pokoknya di sekitar Anda itu sudah ada Ron 88. Bener ya Mbak Iren ya? Betul banget, terima kasih Mbak Iren untuk waktunya selama 1 jam ya. Tidak terasa kita sudah mengedukasi lagi Sobat Fox dengan di tengah-tengah cuaca ekstrim ini. Mudah-mudahan aja apa yang kita kasih ke mereka itu bermanfaat ya Mbak Iren ya. Dan terutama juga buat Sobat Fox yang belum pernah merasakan enaknya, nikmatnya Ron 88, silahkan Sobat Fox coba karena memang harus coba karena memang airnya seenak itu dan aku setiap hari sudah mengkonsumsi Ron 88. Thank you so much Mbak Iren. Thank you Mbak Ica. Kita ketemu lagi kayaknya next month ya. Betul sekali. Kalau gitu thank you so much Mbak Iren dari Ron 88. Thank you. Yes, bye-bye. Aku lanjut siaran ya. Salam untuk teman-teman di kantor Ron 88. Dadah. Dadah. Yes Sobat Fox, masih barengan sama Ica Nembo di Zona Mesin Waktu. Masih sampai jam 2 siang nanti. Yang pasti Sobat Fox jangan kemana-mana karena requestnya nanti bakalan aku puterin satu persatu. Yuk.